Kuasa pengguna anggaran. Untuk pengguna anggaran ya. Pak diserahkan ke oleh Kejaksaan Negeri Subang. Jadi penanganan perkara ini memang diawali pada tahun 2020. Jadi saya mau kilas balik terkait penanganan perkara ini. Ada di bulan Maret 2020 diterbitkan surat perintah penyidikan Juli 2020 dan khusus penyidikan ini terkait dengan SPPD, surat perintah perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Dewan ya DPRD tingkat DPRD Kabupaten Subang, yang mana penanganan perkara ini sejak bulan Juli hingga saat ini sedang berjalan. Penanganan perkara ini khususnya terhadap perjalanan dinas fiktif, digarisbawahi perjalanan dinas fiktif. Dan dalam proses perjalanan penanganan perkara ini kita meminta kepada BPKP untuk melakukan audit terhadap SPPD khusus fiktif pada Sekretariat DPRD Kabupaten Subang. Dalam pelaksanaan audit ini telah dilaksanakan pada bulan Desember oleh auditor BPKP, perwakilan Jawa Barat, dan baru selesai audit itu pada akhir bulan Desember. Dan dari hasil audit itu sudah dilakukan perhitungan terhadap surat perintah perjalanan dinas fiktif dan ditemukan adanya kerugian negara. Jadi buat teman-teman pers sekalian, bahwa pelaksanaan tugas ini memang kita laksanakan, bukan harus setiap kegiatan saya sampaikan rilis pada teman-teman. Jadi perjalanan ini, penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam tahap penyidikan memang tidak diperkenankan untuk dirilis dalam tahapan apapun. Nah, berkaitan pelaksanaan kegiatan proses penyidikan ini pada hari Jumat kemarin tanggal 15 Januari 2015 dari hasil ekspos dihubungkan dengan keterangan saksi, dihubungkan lagi dengan hasil audit yang dilakukan oleh auditor yang telah diketemukan kerugian negara, maka kami tetapkan tersangka dengan surat perintah penetapan tersangka. Kemudian dilanjutkan dengan surat perintah penangkapan. Dilanjutkan kembali dengan surat perintah penahanan. Jadi proses semua ini sudah mengacu pada ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait dengan pelaksanaan tugas dalam tahapan penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik. Jadi sudah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur. Jadi perlu diketahui juga bagi rekan-rekan pers bahwa hasil audit yang dilakukan oleh BPKP perwakilan Jawa Barat hanya SPPD fiktif pada tahun anggaran 2017. Jadi jangan melebar ke yang lainnya, dan tim auditor dari BPKP sudah melakukan audit terkait SPPD fiktif di 2017, tahun anggaran 2017. Dan terhadap penetapan tersangka ini atas nama
atas nama AM dalam status kedudukannya selaku sekretaris Dewan DPRD. Dan saat ini tersangka aktif dalam kedudukan dan jabatannya selaku Sekda Kabupaten Subang. Dan perlu diketahui juga untuk teman-teman pers bahwa penanganan perkara ini memang baru satu ditetapkan tersangka. Satu tetapkan tersangka, dan dari hasil ekspos memang bersama-sama ini tidak bisa saya sampaikan saat ini, dan dalam kedudukan jabatan juga bersama-sama ini. Tapi jangan beropini buat teman-teman ya, beropini kedudukan bersama-sama ini dengan yang ini, dengan yang enggak. Jadi saya hanya bisa menyampaikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka atas nama AM ini dilakukan bersama-sama. Namanya tipikor nggak mungkin berdiri sendiri, ya, nggak mungkin berdiri sendiri, pasti bersama-sama. Dan nantinya proses penyidikan ini tetap berjalan untuk menemukan pasal 55-nya bersama-sama. Jadi saya turutkan terima kasih semua administrasinya, tidak saya sebutkan nanti rilis ini Pak Kasintel dapat dibagikan detailnya ya. Kalau saya sebutkan nomor-nomornya nanti pusing saya juga. Om apalagi nggak ingat lah. SP penetapan tersangka nomor berapa ya kan? SP penangkapannya nomor berapa, SP penanganannya nomor berapa ya, di sini ada semua. Nanti di kerugiannya lebih kurang 835 juta. Dan itu sudah dipastikan kerugiannya 835 juta. Sekali lagi. Ya, dari hasil audit yang sudah kita terima. Sudah saya sampaikan digarisbawahi SPPD fiktif tahun anggaran 2017. Ini sudah hasil audit. Dan audit ini yang dilakukan oleh BPKP juga kita sertakan data-data dukung terkait dengan tahun anggaran 2016, 2017, dan 2018. Itu ya. Jadi yang dapat dilakukan perhitungan oleh auditor BPKP yang ditemukan hasil audit itu tahun anggaran 2017 yang fiktif. Ya, kita serahkan pada auditor. Ini 2016 tanggung jawabannya, ini 2017, ini 2018. Kita serahkan. Dari hasil audit hanya ditemukan. Ya, SPPD fiktif 2017. Saya hanya bisa sampaikan seperti itu. Kalau yang terkait dengan 2016 ada hal-hal lain, kalau ada juga bisa dihitung. Karena tidak ada, makanya yang dihitung hanya 2017. Kalau 2018 juga ada, pasti dihitung. Tapi karena tidak ada di dalam 2018, artinya tidak ada loh, tidak ada timbulnya kerugian keuangan negara. Yang dihitung hanya 2017. Ya. Kemungkinan tersangka lainnya, Pak? Berapa orang? Ada kemungkinan. Jadi proses penyidikan ini masih berjalan. Proses penyidikan masih berjalan. Dan saya pastikan perbuatan tindak pidana korupsi ini ada tersangka yang lain. Berapa orang, Pak? Kemungkinannya? Proses penyidikan masih berjalan. Ya. Ancamannya, Pak? Ancamannya ditanya, ancamannya kalau ancaman pidana pasal 2 atau pasal 3 tentunya kalau pasal 20 tahun minimal 4 tahun. Minimal 4 tahun yang pasal 2, pasal 3 minimal 3 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Ya? Peran tersangka? Gimana? Peran tersangka? Statusnya tahanan titipan kejaksaan 20 hari ke depan, mulai tanggal 15 sampai dengan tanggal 3 Februari 20 hari. Ya, titipan kejaksaan. Diserahkannya benar, Pak, pukul 18.43, Pak? Betul, setelah sholat maghrib kita beri kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Ada kemungkinan penangguhan tahanan? Jangan dibicarakan masalah kemungkinan, saya nggak bisa dihadapkan dengan kemungkinan. Cukup lah ya.
Saya ini nyampaikan ini terlambat bukan apa-apa. Kan saya disangka bukan prestasi. Lebih baik kita undang aja.